Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ali dan teman-temanku semuanya. Saya harap kabar kalian semua baik-baik saja. Oke, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Auriza Syatifah Rumambi, Adiningsi Lintang Sari, dan saya sendiri Cynthia Nur Febri. Oke, di sini kami akan membahas materi dari mata kuliah Akhlak dan Tasawuf yang bertemakan hubungan syariah dan tasawuf. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan membacakan topik dari pembahasan. Yang pertama ada definisi dan makna syariah dan tasawuf. Yang kedua hubungan antara syariah dan tasawuf. Oke, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Adiningsi Lintang Sari. Definisi dan makna syariah dan tasawuf. Yang pertama, definisi tasawuf. Tasawuf menyangkut masalah rohani dan batin manusia yang tidak dapat dilihat. Maka, ia amat sulit ditetapkan definisinya untuk menyatakan apa hakikat tasawuf itu. Ia termasuk masalah kejiwaan. Oleh karena itu, ia dapat dipahami bukan mengenai hakikatnya, melainkan gejala-gejala yang tampak dalam ucapan, cara, dan sikap hidup para sufi. Ahmad Rifai berpendapat bahwa tasawuf merupakan ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia, baik yang berupa amalan terpuji maupun amalan tercela, agar hatinya benar dan lurus dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia dapat berada dekat sedekat-dekatnya di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf merupakan suatu ilmu untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dengan sifat-sifat yang terpuji, cara melakukan suluk, melangkah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hubungan tasawuf dengan akhlak dan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tasawuf falsafi. Yang kedua, tasawuf akhlaki. Dan yang ketiga, tasawuf amali. Dari tiga macam tasawuf tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghiasi diri dengan perbuatan yang terpuji atau al-akhlak al-mahmudah. Karena itu untuk wilayah tasawuf, seseorang harus mempunyai akhlak yang mulia berdasarkan kesadarannya sendiri. Yang kedua, definisi syariah. Syariah merupakan amalan-amalan lahir yang difardukan dalam agama yang dikenal rukun Islam dan segala hal yang berhubungan dengan hal itu tentunya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, seseorang yang ingin memasuki dunia tasawuf harus lebih dahulu mengetahui secara mendalam tentang ajaran syariah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, syariah menurut para sufi diartikan dengan perintah dalam melaksanakan ibadah, dan hakikah diartikan dengan musyahadah terhadap Tuhan. Makna syariah dan tasawuf. Pada dasarnya ilmu syariat merupakan salah satu cabang ilmu yang membahas perihal ibadah atau amalia yang bersifat lahir atau nyata. Sedangkan ilmu tasawuf adalah suatu cabang ilmu yang bersifat batin atau tidak nyata. Jadi, keduanya adalah ilmu yang sangat erat dan saling berhubungan. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari dalam kitab Kifayatul Atqiyah mengatakan bahwa syariat adalah semua perintah Allah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan semua larangan Allah yaitu zina, mencuri, sombong, ingin dipuji orang lain, dan lainnya. Ia mengatakan, syariat adalah perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya dan larangan-larangan yang Allah melarang untuk melakukannya. Ilmu tasawuf sendiri lebih cenderung tentang urusan hati dan cara-cara membersihkannya. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Murtada Az-Zabidi, menyucikan batin dan lahir dari dosa-dosa yang tidak jelas dan yang jelas merupakan awal mula tasawuf. Hubungan syariat dan tasawuf. Mengapa para ulama memadukan antara syariat dan tasawuf? Pada dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis mengandung ilmu lahir dan ilmu batin. Demikian menurut Al-Tusi. Oleh karena itu, syariah pada mulanya juga mengandung ilmu lahir dan ilmu batin. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, syariah yang mengandung kedua unsur, baik ilmu lahir maupun ilmu batin, itu mengandung semacam spesialisasi, sehingga syariat lebih menekankan pada ilmu lahir, sedangkan ilmu batin dikembangkan dalam ilmu tasawuf dan ilmu hakikat.
Terjadinya perkembangan spesialisasi kedua ilmu ini berkemungkinan disebabkan oleh adanya perbedaan kecenderungan antara keduanya, yakni syariah yang mengambil bentuk fikih cenderung menggunakan rasio dan logika dalam membahas dalil Al-Quran dan Al-Hadis untuk membuat ketetapan hukum. Sedangkan tasawuf cenderung menggunakan rasa atau zauk dalam mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, materi yang selanjutnya yakni hubungan syariah dan tasawuf. Syekh Zainuddin Al-Malibari memberikan salah satu penafsiran perihal ayat Al-Quran yang memadukan antara ilmu syariah dan ilmu tasawuf. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Dari ayat di atas, menurut Syekh Zainuddin memiliki dua kandungan antara syariah dan tasawuf. Yang pertama, kandungan ayat tentang syariah, yaitu hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Nah, dalam ayat ini menunjukkan bahwa seorang hamba menyembah kepada Allah melalui upaya yang menjadi representasi dari adanya ilmu syariah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, hingga meninggalkan maksiat dan lain sebagainya. Oke, semua ketentuan ini itu tentu dilakukan secara nyata atau lahir. Nah, yang merupakan timbal balik dari adanya syariat itu sendiri, sebagai salah satu cabang ilmu yang mengatur pola hidup beragama secara lahiriah. Nah, dan yang kedua ini yaitu kandungan ayat tentang tasawuf, yaitu hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, ayat ini menurut Al-Malibari menjadi pokok penting dalam ilmu tasawuf. Dan adanya ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang hamba itu harus menghilangkan semua kemampuan dan usahanya ketika melakukan ibadah dan mengembalikan kepada Allah. Oke. Jadi dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan nih bahwa melaksanakan semua ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam dan meninggalkan semua maksiat yang menjadi larangan merupakan representasi dari adanya ilmu syariah. Ilmu yang satu ini memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur pola ibadah yang sifatnya lahiriah. Namun di sisi lain juga perlu untuk memperhatikan ibadah dari aspek batiniah. Sebab tanpa tinjauan ini, meski secara syariat semua ibadah itu sudah benar, akan tetap keliru jika dalam menjalankannya itu masih ada sifat-sifat tercela. Dan hal ini hanya bisa diperbaiki dengan mempelajari ilmu tasawuf. Oke, mungkin cukup itu saja pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.